Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3032. Angin dan awan berembus, dunia berubah drastis. Guntur bergemuruh, dan sinar cahaya menyilaukan memancar. Ini adalah pertempuran sejati. Di dalamnya, rasanya seperti kiamat. Di era yang hebat ini, banyak sekali jenius muncul. Semuanya memiliki bakat fisik yang luar biasa. Saat kata "bunuh" diucapkan, pertempuran meletus antara umat manusia dan suku darah dan es di pegunungan Tianzong. Klan darah menyerang, kereta perang mereka berdengung. Dikendarai oleh ratusan kultivator, rune kereta perang kuno menyala, memperlihatkan semangat juang kuno yang mengguncang semua orang di dekatnya. Swiss, Swiss, Swiss. Dari kejauhan, para kultivator menembakkan panah, busur mereka terukir rune yang kuat, melepaskan ledakan kekuatan dahsyat di setiap serangan. Di udara, para kultivator dari alam kaisar bertemu, tatapan mereka tajam. Dan di surga, inilah medan perang para perkasa dari sisi lain. Adapun kaisar surgawi, serangannya merobek kehampaan. Area ini adalah tempat pertempuran sengit. Lin Yan berkonsentrasi, tatapannya menyala-nyala. Ia mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, luasnya langit dan bumi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Namun, pertempuran sengit antara kaisar surgawi di sini menyebabkan seluruh situasi terus berubah. Tatapan serius melintas di mata Lin Yan. Ia bisa merasakan energi darah di sini dengan cepat berkumpul ke satu arah. Dan arah itu adalah gerbang darah. Jadi begitulah. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata, untuk pertempuran seperti ini, seluruh klan darah telah datang, tetapi master gerbang darah belum muncul. Ini bertentangan dengan akal sehat. Hanya satu penjelasan yang tersisa. Keinginan untuk mencapai terobosan melalui pertempuran besar. Lin Yan berkonsentrasi. Inilah rencana Master Gerbang Darah. Orang seperti itu, rela mengorbankan banyak kultivator untuk menembus penghalang mereka sendiri. Dedikasi yang luar biasa, kekejaman yang luar biasa. Bas, Lin Yan sekarang menjadi sasaran, tidak dapat memasuki gerbang darah. Terlebih lagi, niat membunuh yang terpancar dari gerbang darah begitu kuat sehingga bahkan Lin Yan, yang memiliki aura tanah terlarang, jauh lebih rendah darinya dan tidak dapat menahannya. Secerca cahaya berkelebat di benaknya, dan kekuatan jiwanya meletus, memadat menjadi rune yang berjatuhan di seluruh area. Sekte pembunuh darah adalah sekte abadi, abadi selamanya. Mereka akan menjadi bantuan yang kuat dalam pertempuran besar ini. Terutama Penatua Chen. Meskipun Lin Yan tidak merasakan kehadirannya, ia merasa ia pasti ada di sini untuk mengamati medan perang. Jika ada yang tidak beres, ia pasti akan turun tangan. Ia tidak berani menentang perintah Dewa Pembunuh sebelumnya. Ia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Jika para prajurit tua itu bertindak, Penatua Chen pasti tidak akan tinggal diam. Namun, pembantaian di bawah sudah berkecamuk. Jika ini terus berlanjut, klan darah hanya akan semakin kuat. Tidak seperti klan lain, praktisi klan darah bermandikan darah, kekuatan tempur mereka bahkan lebih besar. Pada saat ini, darah yang tumpah ke tanah telah membuat para praktisi klan darah menjadi gila. Mereka berdiri di tanah, dengan panik menyerap kekuatan di dalamnya. Inilah klan darah. Di puncak gunung yang jauh, banyak kultivator menyaksikan dan berbicara. Ada desahan di mata mereka. Klan darah mungkin tidak kuat dalam pertarungan individu. Sepanjang sejarah, belum banyak talenta yang benar-benar hebat. Tapi mereka jarang kalah dalam pertempuran besar. Kata seorang yang kuat. Semua orang mengangguk. Begitu pertempuran pecah, di bawah darah, kecuali lawan memiliki keunggulan yang luar biasa. Kalau tidak, mustahil untuk melawan mereka. Lagi pula, para kultivator klan darah bisa bermandikan darah, kekuatan mereka tak habis-habisnya, semakin kuat di setiap pertempuran. Tapi mereka juga agak tercengang ketika melihat para manusia. Meski begitu, para manusia tidak menunjukkan rasa takut. Mereka akan dengan berani melawan klan darah. Manusia berbeda. Seorang jenius dari klan jiwa angkat bicara. Lahir di alam Tiangeng, ia paling mengenal manusia. Terutama selama 20 tahun terakhir, setiap kali perang pecah, manusia selalu punya agenda sendiri. Persatuan mereka hari ini sangat langka. Bunuh. Pada saat ini, sebuah suara menghancurkan kehampaan. Beberapa sosok muncul dalam sekejap. Sue Nan dan para prajurit kuat klan darah berdiri di samping Lin Yan. Sementara itu, jenius klan es juga tiba. Bing Tong. Menatap jenius klan es, semua orang tercengang. Ke-11 dalam peringkat 10.000 klan.
Lebih kuat dan berbakat daripada Suenan. Selain para jenius klan binatang kuno, makhluk terkuat. Hari ini, ia juga telah tiba. Terlebih lagi, Suenan dan Bingtong dijaga oleh para kaisar langit. Namun, kedua kaisar langit ini berdiri di tepi terluar, tatapan mereka dingin. Mereka tidak bergerak, bahkan menoleh ke segala arah. Mereka tetap diam, jelas ingin mencegah kultivator lain mengganggu jalannya pertempuran. Petik 2. Lin Yan, kau jenius manusia. Sayang sekali rasmu kalah. Suenan dan aku adalah dua teratas dalam peringkat 10.000 ras, di luar klan binatang kuno. Tapi jika aku tidak melawanmu, aku khawatir manusia tidak akan mampu mempertahankan peringkat kami di peringkat 10.000 ras. Jadi, beranikah kau melawanku? Bingtong menatap Lin Yan dan tiba-tiba berbicara. Suaranya seperti guntur. Petik 2. Bingtong, tantang Lin Yan. Dan di tengah pertempuran besar. Pertempuran ini akan menentukan keunggulan sekaligus hidup dan mati. Suara Bingtong dingin. Ia memancarkan kekuatan sedingin es, kebanggaan yang tak tertandingi di dunia. Bingtong yakin ia bisa membunuh Lin Yan. Lin Yan muncul dari tanah terlarang, sudah menjadi jenius 1000 generasi. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diabadikan dalam sejarah. Bahkan ekspresi Suenan berubah dingin. Jelas, dia juga ingin menyerang. Namun, dia menahan diri. Tatapannya lebih dalam daripada Bingtong. 5 bulan telah berlalu sejak turnamen jenius 10.000 klan, dan kekuatan Suenan kini telah melampaui Bingtong. Setelah musnah, jiwanya akan tetap ada. Segala sesuatu di dalam pemakaman Wuji adalah yang terpenting, dia tidak boleh dibiarkan menghancurkan dirinya sendiri. Kaisar Langit Klan Es berbicara tanpa menoleh. Bingtong mengangguk, lalu menatap Lin Yan lagi, beranikah kau? Lin Yan mengabaikannya. Rune-runenya muncul lagi, mendarat di pegunungan di bawah. Dia bertekad untuk segera menyusun formasi pembunuh abadi. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dalam pertempuran hari ini. Melihat ekspresi Lin Yan, Bingtong sangat marah. Dia tiba-tiba melangkah maju dan menyerang. Pada saat ini, banyak orang terfokus. Pertempuran para jenius telah dimulai. Dalam peringkat 10.000 ras, para jenius umat manusia tampak sangat lemah. Bagi banyak orang, daftar tanpa Lin Yan pada akhirnya terasa kurang. Sekarang Bingtong telah bergerak, banyak orang ingin tahu apakah Lin Yan dapat menandinginya. Boom! Udara es bersiul, dan niat membunuh memenuhi udara. Pada saat ini, Bingtong tampak telah berubah menjadi pedang es kuno, dan dengan tebasannya yang kuat, ia tiba-tiba muncul di hadapan Lin Yan. Baru pada saat inilah Lin Yan sedikit berkonsentrasi. Kemudian ia menjentikkan jarinya, dan sebuah kekuatan meledak dari sela-sela jarinya, yang seperti bintang jatuh, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan Bingtong. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan Bingtong langsung runtuh, dan kemudian tubuhnya mulai hancur.